Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Nurul Cahyani. Saya dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya membuat model 3 dimensi tentang proses pompa ion Na+ dan K+. Sebelum saya menjelaskan tentang proses pompa ion Na+ dan K+, saya akan memberitahu apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat model 3 dimensi tentang proses pompa ion Na+ dan K+. Yang pertama ada kardus, lilin mainan, kawat, lem Korea, dan lakban. Saya membuat model ini selama 2 hari, dan biaya yang dikeluarkan untuk membuat model ini yaitu sebesar 30.000. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang proses pompa ion Na+ dan K+. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu transport aktif. Transport aktif adalah proses pengangkutan zat atau glukosa dan asam amino yang dilakukan oleh sel yang memerlukan energi atau ATP untuk melewati membran semi-permeabel. Sistem transport aktif melibatkan pertukaran ion Na+ dan K+, atau pompa natrium kalium atau pompa ion. Selain itu, proses transport aktif juga melibatkan peranan protein pembawa atau protein co-transport yang mengangkut ion Na+ bersama molekul lain seperti gula atau asam amino dari luar sel ke dalam sel. Adapun ciri-cirinya yaitu arah pergerakan dilakukan dari daerah yang dimana memiliki sebuah konsentrasi yang terbilang tinggi menuju ke daerah yang memiliki konsentrasi rendah. Adanya perpindahan pada air yang dimana berawal dari korteks menuju ke sel dengan cara melalui endodermis yang dimana berada pada sebuah tekanan osmosis yang terbilang lebih rendah. Pada keberadaan akan ion Na+ dan K+, yang dimana kegunaan untuk melakukan pengendalian dalam pengaturan osmosis sendiri berguna untuk melakukan pertahanan terhadap sebuah kegiatan listrik yang dimana pada berada di dalam sebuah sel saraf dan dianggap mampu memacu sebuah transport aktif yang dimana berguna untuk zat lainnya seperti glukosa dan juga zat asam amino. Yang keempat yaitu ada membran semi-permeabel. Materi yang dipindah yaitu glukosa dan asam amino membutuhkan energi. Selain itu, adapun fungsinya yaitu diantaranya sebagai salah satu proses memasukkan kalium ke dalam sel yang berfungsi memenuhi kebutuhan kalium dalam proses metabolisme di dalam sel dengan cara mengeluarkan natrium terlebih dahulu. Sebagai pemeliharaan dalam keseimbangan, dapat memasukkan benda berukuran atau benda terlarut ke dalam sel-sel ekspresi untuk mengeluarkan suatu zat sisa yang masih dapat digunakan oleh tubuh, misalnya enzim dan hormon. Transport aktif adalah proses yang memerlukan energi untuk memompa dan ion melintasi membran, menanjak gradien konsentrasi untuk memindahkan molekul-molekul melawan gradien konsentrasi mereka. Protein pembawa atau karir protein akan diperlukan. Protein pembawa dapat bekerja dengan gradien konsentrasi atau selama transport pasif. Tetapi beberapa protein pembawa dapat memindahkan saat terlarut melawan gradien konsentrasi atau dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi dengan memasukkan energi. Pada transport aktif, protein ini dikenal sebagai pompa, seperti pada jenis-jenis kegiatan seluler ATP, memasok energi untuk kebanyakan transportasi aktif dan salah satunya cara ATP dapat memberikan kekuatan selama transport aktif adalah dengan mentransfer gugus fosfat langsung ke protein pembawa. Hal ini dapat menyatakan protein pembawa untuk mengubah bentuknya yang menggunakan molekul atau ion ke sisi ion dan membran. Sistem pompa natrium kalium menggerakkan ion natrium dan kalium melawan gradien konsentrasi besar. Ia menggerakkan 2 ion kalsium ke dalam sel di mana kadar kalium yang tinggi dan memompa 3 ion natrium keluar dari sel dan ke dalam cairan
ekstraseluler. 3 ion natrium berikatan pada pompa di dalam sel protein. Protein pembawa kemudian mendapatkan energi dari ATP dan terjadi perubahan konstruksi. Dengan demikian, memompa 3 ion, namun dari sel. Pada saat itu, dan ion kalsium dan sel mengikat dengan pompa protein. Ion kalium kemudian diangkut ke dalam sel dan proses berulang. Pompa natrium kalium ditemukan dalam membran plasma dan hampir setiap sel manusia dan umum untuk semua kehidupan seluler. Ini membantu menjaga potensial sel dan mengukur volume seluler. Selain itu, adapun mekanisme pompa natrium kalium. Yang pertama, pompa natrium kalium mengikat ATP dan 3 ion Na+ intraseluler. ATP dihidrolisis menghasilkan adenosin difosfat atau ADP. Dan intraseluler ATP dihidrolisiskan menghasilkan adenin difosfat atau ADP, dan fosfat bebas memfosforilasi pompa natrium kalium. Perubahan konformasi pada pompa mengekspos ion Na+ keluar. Bentuk pompa yang terfosforilisasi memiliki afinitas ion Na+ lebih rendah sehingga mereka dilepaskan. Pompa mengikat 2 ion K+ ekstraseluler. Hal ini menyebabkan defosforilasi. Pompa kembali ke dalam konformasi sebelumnya. Mengangkut ion K+ ke dalam sel. Bentuk pompa yang tidak terfosforilasi memiliki afinitas yang lebih tinggi untuk Na+ dan pada ion K+, sehingga 2 ion K+ yang terikat dilepaskan. ATP mengikat dan proses dimulai lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.